surga tanpa hisab. Tanpa hisab itu berarti tanpa siksaan. Mudah kita masuk ke surga itu tanpa banyak siksaan. Yang pertama, kita selalu mengingat Allah dalam keadaan suka dan duka. Kebanyakan kita nih Bu, ingat dengan Allah kalau sedih, kata duit, ingat dengan Allah. Iya, sakit, ingat dengan Allah. Coba kalau lagi senang, lupa. Tapi yang kayak ibu-ibu yang mengaji sini dah. Senang, amin. Ingat. Tidak senang, apa lagi? Susah apa lagi? Butuh, ingat. Berbuat, ingat. Ya, karena ibu-ibu di sini punya ibu-ibu yang pandai bersyukur. Karena janji Allah, siapa yang bersyukur maka imannya akan ditambah. Tapi kalau dia tidak bersyukur maka azab Allah sangat pedih. Jadi Bu, di saat kita senang, kita ingat dengan Allah. Oh, ini senang ini karena Allah memberikan aku nikmat kesenangan. Tapi sering kita dengar ataupun kita sendiri senang ketika kita mendapat rezeki. Misalnya Pak Alma ngasih dengan Mbak Tini pindah ngasih yang tadi semangat. Kata Mbak Tini, makasih Wak ya. Nah kita biasanya mengucapkan terima kasih dulu, ya dah. Seharusnya kita ucapkan tuh Alhamdulillah. Karena itu karena rezeki dari Allah. Wa Alma ngasih Mbak Tini itu kan perantara Allah kan rezeki Mbak Tini dapat bintang semangkok dari Allah. Terima kasih karena sudah dikasih tadi. Sepatutnya kita sebutkan pertama itu Alhamdulillah. Baru kita mudah-mudahan besok rezeki yang tambah. Besok kalau ada lagi pepes kirimkan lagi ya. Makasih ya. Nah, kita kadang mau kasih dulu. Nah itu lupa dengan Allah. Alhamdulillah kalau kita bersyukur ke atas ya. Rezeki yang diberikan oleh Allah. Ya dan sering kita kan melakukan seperti itu. Jadi ketika kita mendapat rezeki kita dikasih orang kita kasih dulu. Seharusnya kita ucapkan Alhamdulillah. Untuk lagi mudah-mudahan rezeki ya. Jadi kalau misalnya besok ada makan lagi ingat dengan aku ya. Nah itu ya. Jadi kadang kita pun ketika sedih kita berdoa di sejadah, sujud sampai banyak mata meleleh. Kalau sampai ingusan, sampai sedihnya tadi ingat luka yang ada di kita tadi ya. Di saat kita dilanda perasaan tak lemah, malam-malam kita tahajud, laki atau bertingkah kita tahajud, ya. Ketika kita kemarin kesulitan kita tahajud, meminta dengan Allah, nangis begitu Bu. Tapi saat kita senang, lupa. Tidak ingat lagi siapa yang menjual lemah ini tadi. Nah, disitulah makanya yang dirindukan itu orang yang ketika sedih dia bersyukur, ketika senang dia bersyukur. Kenapa Bu? Ketika sedih kita bersyukur. Sedih bersyukur. Ya Bu, kenapa? Di saat kita sedih kita bersyukur. Karena di saat sedih kita bersyukur ingat. Contoh misalnya kita sakit, alhamdulillah harus sakit gigi. Karena ibu merasakan imannya waktu tidak sakit gigi kan. Ketika ibu sakit, macam-macam makan dikasih sama ibu udah kalah makannya. Tapi ketika sehat, jangan tahu ikan asin itu rasa lemak. Alhamdulillah, ibu ketika sakit dikasih bermacam-macam makan yang lemak, geleng. Tinjau ini, mual, tinjau ini nak muntah. Ketika kita sehat, masam, manis, pedas lah juga. Nah itu. Dan ingat, kita punya penyakit. Wah, punya penyakit lambung, entah muntah bebas, makan masam tadi. Dan 2 hari mulai sakit. Nah itu kan tadi. Makanya kita bisa menjaga diri. Bersyukurlah. Di saat senang, bersyukur. Di saat sedih, bersyukur. Ingat selalu dengan Allah. Ya. Jadi tanamkan di dalam jiwa kita ini selalu ingat kepada Allah. Sama seperti kita di rumah tangga Bu. Saat sedih kita ketawa dengan lagi. Saat senang kita ketawa dengan lagi. Ada duit ketawa, ada kata duit ketawa. Jangan lagi amun lain ada kata ketawa lain. Nah, benar katanya muncul. Nah, merengut lain. Giliran misalnya ini tanggal 30. Kayak tadi rasanya tanggal 30 akhir bulan ini biasanya kita beli. Iya, disiapin nak bari sapi kopi, semuanya lah disiapin loh.
sambut dengan ketawa, sama ngopi ya, yang sama ngopi dikawani sama ibu. Tunggu belum ada. Jangan nyolong dompet apa amplop keluar dari laki tadi. Belum habis, mereka kan minta baru laki berbalik. Kalau habis ya sudah nunggu. Lama-lama bu kasih pemakan malam sampai dikawani sampai bercerita lagi keluar lagi ini dompet apa amplop dari laki tadi mau keluar tanda-tanda ladang dari mobil tadi kan. Wah iya bisa jadi Aku lo tanya ke. Lanang tidur mulu? Belum lagi juga. Kayaknya nanya. Ada belum? Belum deh. Mau satu lagi pergi mulai. Betul. Nah, meroto. Mana ini Pak juga tadi gula habis, telur habis ya sudah aku makan apa adanya baik. Ya. Yang jadi baik. Yang tadinya rencana besok nak belanja, borong galon. Nah, itu namanya rezeki itu pun diatur oleh Allah. Bu. Biasanya tanggal 30 dapat duit, karena rezeki tadi belum ke kita, ada halangannya. Jadi belum nyampe ke kita, berarti besok. Nah, itu kan diatur galon. Sama kita bisa nak pergi, lah berencana matang-matang, ya. Besok kita pergi tempatnya itu, Ulu. Nah, kita kan hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Sedangkan tidak kita rencanakan, bisa terjadi kita pergi. Nah, itu kan itu tadi bu, rezeki, maut, bala, dan apa yang akan kita lakukan besoknya atau yang akan datang kita tidak tahu. Kita hanya bisa berencana. Yang kedua bu, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Mudah tak mengerjakan? Mudah. Mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Galak ngulur. Mudah tapi nggak tahu. Galak ngulur. Nah, ini kita akui ya, kita akui. Memang ini sulit kita lakukan, ya. Sulitnya karena belum tertanam. Kita belum cinta dengan sholat ini tadi. Karena kalau kita biasa, karena seperti itu, yang penting sholat, yang penting masih ada waktunya. Nah itu orang yang tepat sholat tepat pada waktunya itu lantai bisa. Kita di mana? Contoh bu, masjid yang ngaji. Lalu duduk gitu. Baik, kita lagi anak duduk. Nah kita sudah siap-siap. Begitulah anak ke kamar yuk. Bagian ujak pakai mendiamkan. Maka jemuran dulu. Nah, ibu angkat jemuran. Sudah angkat jemuran tadi apa lagi yang dibuat itu? Ada tamu. Assalamualaikum, salam. Masuk. Nah, menerima tamu tadi kawan. Bercerita. Tak ingat masih lalu dulu sholat. Ujung-ujung lagi dengan bercerita. Rumah dulu, senang mereka bilang duduk tadi belum sholat. Nah, itu kan kadang ada Sering. Masih waktu. Sering. Nah, begitu juga Isa. Isa itu paling gitu kan dulu. Nah, makanya pesan ibu dari maghrib ke Isa. Kalau datang ke Jawa jangan bergerak dari setiada. Ya, sudah zikir, ngaji. Kita ngaji dapat bu sejus kalau dari maghrib ke Isa. Karena itu sudah ya, bisa kan? Nah, tapi kalau ibu dari maghrib sudah bergerak ke dapur, apalagi makan, kenyang, duduk depan TV, sinetron, sudah beres. Masih penting jam 10 setengah 12 langsung ngantuk, baru ke kamar mandi, gosok gigi, duduk baru sholat. Nah itu, karena tadi waktunya masih panjang tadi. Nah tapi kalau yang sudah nyoba bu, maka ditanam kalau kita bisa itu apalagi usia kita sudah 40 tahun ke atas, 1 hari 1 juz. Jadi jangan di bulan puasa kita dapat 30 juz. Tidak ada misalnya kalau ibu rutin dari maghrib bisa kenapa bu 1 juz. Kalau ibu tidak dapat misalnya setengah juz dari maghrib ke isya, ya. Kami lanjutkan lagi sudah subuh sampai dikit lagi. Sudah subuh sudah asar harus target harus ya, jadi diusahakan seperti itu. Tapi kalau sudah bersiul sepanjang aku dari juz itu dalam maghrib isya insya Allah dapat 1 juz. Kalau kita sudah mengajar, kita tidak biasa itu. Kadang pertolongan itu, sudah maghrib makan, apa sebelum maghrib makan, sholat maghrib, dari zikir mulai mual, yang itu setan tadi, yang dari pagi nah itu siap itu, sinetron apa dia, banyak hidayah kita dulu depan TV, sudah aku bilang,
Nah, tapi Hafal kalau nyanyi, kita Elmi. beraktivitas sudah Hafal bisa, nyanyi habis retro. insya Allah sudah selesai itu baru berangkat terus saja. Ibu tenang, nak nonton tenang, nak makan juga tenang. Ya, itu. Karena kalau kita bosan nonton TV, sudah maghrib, duduk depan TV. Lalu kan kita azan, kita tidur ibu depan TV. Bangun kayak jam 10, harus sholat. Kadang iya kalau memang ya kan ada masak nah, kebangun aja dari kebangun oh belum saya kayak goreng lagi. Kebangun aja satu. Sudah isya mengajuk. Iya galak. Itu ya. Iya galak aja itu. Biasanya seperti itu. Saudara apa? Kan tadi berangkat tidur. Sholat isya sudah terlalu tahajud. Nah, dirapel sholatnya. Itu ya. Jadi memang sulit seperti ini. Karena apalagi kita yang ada yang mau gawe-gawe tadi, memang cuman kita berusaha untuk menerapkan begitu aja kita sholat. Yang ketiga, selalu meringankan beban orang lain. Jadi kita itu kalau melihat orang yang merasa beban sulit, susah, kalau bisa jangan dia minta kita tolong. Kan bisa ditunjuk kiri kanan, ya. Jangan sampai dia minta tolong dari kita. Contoh misalnya sekarang kan lagi anak-anak sekolah, ini ada tetangga kita yang sulit. Aku selalu kita bisa bungkus setengah, aku kita minta tiga pena, dia akan terima kasih. Kadang kita juga minta tolong, ke rumah awak ada belum kena mati. Nah itu. Jadi kita selalu meringankan beban orang lain. Kita punya, insya Allah kalau kita di dunia ini sering meringankan orang lain, nanti di akhirat Allah akan meringankan dosa-dosa itu. Karena yang sepertinya lain kita bawa waktu mati. Karena Bu, kalau misalnya kita memberi orang yang sulit, apalagi musim anak sekolah, macam-macam anak yang anak SMA, tetangga ketemu ada yang masuk TK, anaknya masuk TK, masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, cukup lengkap. 1, 2, 3, 4 itu anak juga ada yang masuk TK, ada kalau yang masuk SD, ada yang masuk SMP, ada yang masuk SMA, beruntung. Nah jadi kita ringankan. Walaupun dia dari sekolah TK itu sekolah TK ini TK, bukan TK yang menengah, itu pengen lari dari sekolah, kita ringankan. Entah kita bisa membeli dia buku, entah kita buat dia sepatu, Bu, walaupun sepatu 35.000, Bu, senang bukan main, ya. Pas 35.000 tidak tahu tidak ada 35.000, tapi senang dia ya Allah, tertolong anak punya tas, diberikan mimpi. Nah itu. Jadi kita berusaha meringankan beban orang lain. Jangan sampai orang minta tolong, sudah ada kita tunjuk, kita omelin tolong, kau kesini, kamu kesini minta tolong, kita pernah kesini, kamu dapat kendak pernah kau kesini. Nah, jadi dia suatu-waktu ke rumah kita, Bu, aku pengen ya minta rumah situ, tapi dia aku main, dikira nak kendak pulang nih. Nah, gajinya, padahal salah satu surga yang masuk surga tanpa hisab itu silaturahmi. Dia pengen silaturahmi karena takut tadi orang pagi aku sana, awak kena main baik, kangen baik, tidaknya kena kendak burung, karena tadi pernah jauh kau udah tidak kesini. Coba waktu kesini tuh tidak ada kendak, main di sini. Ini ketahuan, malah kesini pasti kau tak kendak. Nah itu jangan sampai kita ngomong seperti itu, ya. Jadi di antara orang yang masuk surga tanpa hisab itu satu orang yang selalu rindu kepada Allah, suka dan duka. Yang kedua, menjaga sholat tepat pada waktunya. Yang ketiga, meringankan beban orang lain yang tepat menjaga silaturahim. Ya. Ada yang nanya? Saya mendung kalau itu aku paham kalau